Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan presensi dulu ya. Halo. Oke, sudah. Siap, Pak. Baik, Pak. Ini Hai, update Pak. ya. Oh, kameranya ternyata mati ya, nggak bisa. Ya udah gini aja deh. Ya. Oh, kembali ke awal ya. Sudah saya set supaya ini tampilannya di sini aja. Oke. Sambil teman-teman presensi ya, kita bisa mulai. Nanti kalau ada yang galat, bisa kita ulangi. Baik, teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini suara saya lancar ya, ini karena saya dari kampus ini. Ini belum nyala ya. Tapi saya mohon maaf, ini ternyata kamera laptop saya nggak bisa dinyalakan. Biasanya perlu di restart dulu sih. Jadi ya udah, kita mulai saja ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak ada kendala untuk pertemuan sebelumnya ya, terkait dengan kemarin ya. Kita bicara tentang besaran fundamental orde 1 dan 2. Di hari Sabtu kemarin kan sudah tutor ya. Ya, mudah-mudahan dengan tutor yang kemarin teman-teman bisa mendapatkan praktis, penjelasan praktis atau pengalaman praktis ya, misalnya dalam menyelesaikan persoalan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya? Izin bertanya, Pak. Ya. Itu mengenai untuk turunannya di apa? Di orde fundamental kedua. Besaran fundamental orde 2. Ya. Itu kan ada R11. Nah, itu apakah maksudnya turunan dari R1 terhadap parameter ke-1 atau mungkin turunan 2 kali dari vektor R dengan parameter yang pertama? Kayaknya sama ya itu. Bedanya gimana? Ya, Kan R11 sih, itu artinya pertama diturunkan dulu terhadap parameter R ya. Turunan pertama. Kemudian kita turunkan kembali terhadap parameter R lagi. Bukan parameter R. Terhadap salah satu parameter yang pertama itu ya. Misalnya kita punya U dan V ya misalnya. R itu fungsi dari parameter U dan V. Berarti R1 itu kan do R, do U ya. Dan kemudian kalau R11 artinya turunan pertama yang R1 tadi kita turunkan kembali terhadap parameter U.
Begitu kan ya mestinya ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kemarin sempat dicoba? Sudah. Sudah. Ada alternatif definisi lain tadi atau gimana? Ya, kemarin di tutor itu dijelaskan kalau Hmm. apa R11, R12 itu dibacanya kalau misal R12 itu berarti turunan R1 terhadap parameter yang kedua. Tapi S. kalau disamakan dengan penjelasan dari Bapak kemarin juga hasilnya juga sama, Pak. Iya, iya, iya. Artinya kalau R12 Ya, kan, mungkin tadi itu pertanyaan, Pak, sudah terjawab. oh iya, oke, oke. Siap, siap. Ada lagi mungkin? Terima kasih nih, Hiatma ya. Ya, Pak. Oke, Terima kasih juga, Pak. ada lagi. Sebetulnya sih kalau ingin mendalami konsepnya mungkin apa ya, bisa dikatakan sangat matematis ya. Cuma kalau di teknik sih biasanya nggak kita dalami sampai turunan atau tidak kita dalami sampai abstraksi matematikanya ya. Kita biasanya cukup pakai saja biasanya sih. Mungkin kalau yang mengajar itu dari MIPA ya mungkin akan lebih abstrak ya. Meskipun kalau geometri sih biasanya bahasan karakternya di ruang Euclid ya. Agak jarang kalau kita bicara di ruang di atas R3 gitu. Cuma terus terang ini saya pun agak mencoba agak berhati-hati ya karena saya kan dulu dari matematika ya. Nah harapannya saya tidak membawa teman-teman terlalu dalam di abstraksi matematikanya tapi lebih ke terapannya saja mungkin ya. Oke. Nah, kecuali kalau semester depan, tahun depan ya. Kecuali tahun depan nanti mengajarnya dari MIPA mungkin akan beda mungkin ya ceritanya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah melihat beberapa tayangan yang ada di Elok ya sebagai pengantar untuk lengkungan Gauss ya. Di sana ada beberapa animasi yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran awal apa yang akan kita bahas hari ini begitu. Jadi teman-teman silakan nanti kalau belum buka silakan buka Eloknya ya. Termasuk ini nanti saya rekam begitu dan harapannya nanti teman-teman bisa mengulang animasi plus mengulang presentasi yang ini ya. Baik. Nah, kalau kita bicara kelengkungan normal dan sifat titik pada luasan, maka kita akan ingat ya kelengkungan atau kurvatur dari konsepnya yang didefinisikan oleh Gauss ya. Maka di pertemuan kali ini harapannya adalah rekan-rekan memahami kelengkungan normal baik secara geometri maupun secara matematis ya. Secara geometri teman-teman bisa mendapatkan pemahaman itu lewat animasi yang ada di dalam tayangan Elok yang sudah saya sampaikan ya. Kemudian mampu menggunakan kelengkungan normal untuk menentukan properti dari permukaan. Nah, artinya saat kita sudah bisa menentukan kelengkungan ini, kita bisa mengetahui jenis dari permukaan ini seperti apa. Yang kalau di video itu misalnya dia berupa torus ya, atau berupa sferis begitu, atau elips, kemudian berupa paraboloid ya, atau parabola, parabolis, atau berupa hiperbolis. Itu nanti teman-teman akan bisa menggunakannya untuk menentukan, oh ya sebentar, presensi masih galat ya. Nanti kita lanjutkan di akhir ya yang presensinya ya sekalian sebelum pamit, sebelum di akhir ya. Nah, kalau kita ingat-ingat kembali, biasanya nanti kalau di teknis ya atau di rekayasa mungkin teman-teman cukup punya daftar variabel ya supaya bisa mendapatkan ukuran-ukuran turunannya.
Nah, kalau kita ingat kembali besaran fundamental orde 1 dan 2, maka kita akan punya R1, kemudian R2, dan juga beberapa parameter turunan ya, AFG, LMN ya untuk turunan kedua, ini yang besaran fundamental kedua. Dan di besaran fundamental pertama kita punya besaran normal EG min F kuadrat. Di fundamental kedua kita punya besaran normal LN kurangi M kuadrat ya. Nah, ini harusnya T kuadrat ya. Saya nggak tahu juga kenapa di modul itu kelihatannya beberapa tidak konsisten ya. Apakah itu penulisannya maupun kadang ada yang tiba-tiba melangkah terus kita nggak paham ya. Ini saya nggak tahu kalau ini teman-teman pakai pedoman dari modul itu nggak mengikuti alur dari modul yang dibagikan. Sempat baca nggak, atau gini, sempat membuka dan membaca sebelumnya, mungkin sebelum kuliah kita dimulai hari ini? Ada yang sempat baca? Halo? Ini ya, namanya itu kalau nggak salah, belum sempat. Belum sempat. Oke, atau sebelumnya sempat baca gitu dari setengah semester kemarin? Ada yang sempat baca nggak? Oh, sempat ya. Ada yang ini nggak? Ada yang kira-kira keliru atau sulit untuk memahami modul ini? Atau masih mudah ya memahami modulnya? Oke. Iya ya. Ya, bagi teman-teman yang mungkin merasa masih mudah ya. Kalau yang setengah semester yang sekarang belum coba ya. Iya. Terutama kalau kita kadang ya seperti butuh contoh soal yang lebih banyak. Iya. Nanti kalau teman-teman lihat di seperti ini misalnya, ini saya screenshot dari yang ini ya, beberapa persamaan ini saya screenshot dari di sini ditulis T2, kemudian di tempat lain ditulisnya T. Ya, ini kadang jadi membingungkan ya. Harusnya T kuadrat gitu ya. Jadi kadang kita membaca modul ini harus hati-hati, tetap hati-hati karena tidak semua yang dituliskan itu benar ya. Kadang ada yang terlewat, mungkin ada yang typo atau bagaimana gitu. Jadi kita harus tetap skeptis dengan apa yang ada di modul. Nah, saya mencoba memberikan beberapa paradigma lain ya, untuk melengkapi modulnya. Mudah-mudahan nanti bisa disambungkan dengan modul yang di sana ya. Nah, kalau kita bicara tentang besaran-besaran fundamental ini kan istilahnya besaran fundamental ini kan membantu kita untuk bisa memahami properti dari geometri. Nah, dan kemudian banyak koefisien-koefisien dari fundamental ini yang kemudian kita gunakan terus-menerus begitu ya, dari yang kemarin sudah, kemudian sekarang pun kita tetap pakai. Tapi kalau sekarang kita bicaranya tentang bagaimana menentukan, kalau kemarin kita menentukan panjang 2 titik ya di permukaan sferis seperti itu, atau luasan area dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita mencoba melihat properti kelengkungan menggunakan prinsip atau koefisien dari fundamental orde 1 dan 2. Nah, kalau bicara kelengkungan ini saya tambahkan ya, karena di modul memang khawatir tidak begitu clear ya penjelasannya, tapi dengan besaran fundamental orde 1 dan 2 ini kita dapat menentukan properti kelengkungan dari geometri. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri ya, itu sebenarnya gambaran kecil yang diambil ya dari gambar sebelah kanan nih. Tapi hanya bagian yang sferis atau bagian yang elips ya, yang membentuk lingkaran atau membentuk
pola elips begitu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di gambar sebelah kanan ini kan gambarnya yang lebih lengkap ya yang ini ya. Bahwa dalam satu tempat begitu, dalam satu tempat kita bisa menemukan beberapa jenis dari kelengkungan ya. Ada yang kita sebut, ada yang kemudian, oh ya, sebelum kita bicara itu, bahwa kelengkungan ini kita dapatkan dari hasil irisan beberapa, kalau di sini sih disebutnya irisan utama ya, yang kemudian nanti disebut sebagai kelengkungan utama. Jadi kalau kita lihat di sini irisan utamanya ini mengikuti sumbu XYZ ya. Mungkin kita kalau di aljabar linear dulu mendapatkan istilah basis ya, bahwa ada utama ini biasanya disebut juga sebagai basis. Jadi kelengkungan yang lain itu bisa dikombinasikan dengan kelengkungan-kelengkungan yang didapat dari potongan-potongan bidang-bidang utama ini. Ya termasuk ini kita punya bidang di sumbu X misalnya, bidang di sumbu Y, bidang di sumbu Z gitu ya. Nah kalau kita lihat pada posisi ini, bidang yang pertama ini akan membentuk lingkaran ya di sini ya. Kelihatan nggak nih kira-kira ini? Bidang yang ini. Jadi bidang yang ini mungkin bidang apa ya? Kalau ini Z, ini Y begitu, berarti ZY ya, bidang ZY. Nah, kita lihat di sini mengikuti pola seperti lingkaran ya di bagian bawah seperti ini. Kemudian nanti kalau kita lihat lagi di yang bidang Z, terus di sini X ya misalnya ya. Nah X atau ini ya X misalnya, ZX ya yang ini nih. Nah kemudian kita akan mendapatkan bidang yang kurva tapi terbalik begitu ya. Kalau yang terbalik dari yang sebelumnya yang pertama tadi. Yang ini terbalik ya, kurva tapi terbalik. Kalau kita lihat lagi potongan yang di tempat lain ya, kita juga menemukan dua kurva yang lain begitu. Nah kalau di video yang kemarin itu akan lebih jelas. Jadi saat dia memotong itu, bayangkan ada donat gitu ya, ada donat, kemudian teman-teman punya satu potongan kita bagi dua donatnya ya, sama rata begitu ya. Jadi kita bagi dua di tengah, mengikuti garis lingkarannya begitu. Kemudian kita ambil bagian yang terluarnya, itu yang kemudian disebut sebagai zona atau wilayah positif ya, kalau secara kelengkungan. Nah, kenapa bisa dikatakan positif? Karena kalau kita ambil diiriskan ya, kita ambil irisannya dengan sumbu tertentu ya, kita dapat irisan utamanya itu kita akan dapat dua lingkaran ya, atau dua elips yang arahnya sama. Jadi elips arah atas bawah mungkin kalau bahasa lainnya ya, itu akan kalau kita bayangkan kita dalam donat tersebut kita akan punya atas bawah ya, elips yang atas bawah, kemudian elips yang kanan kiri ya. Jadi kita punya dua elips. Sehingga kalau kita ambil kombinasi dari dua lengkungan tersebut, itu kita akan dapat donat bagian luar gitu. Sedangkan donat bagian dalam ya, bagian dalam itu elips yang pertamanya akan memiliki posisi yang jadi kalau kita bayangkan kita ada di luar donatnya ya, kemudian kita lihat ke arah donat yang setengahnya itu, setengah dalamnya itu, kita akan punya seperti ring yang saling terkait ya. Jadi kalau ring yang pertama itu adalah yang ke arah kita keluar, kemudian ring yang satu lagi itu yang menjauh ya, kanan kiri itu menjauh. Jadi kalau kita bayangkan ada dua ring yang saling terikat gitu ya, beda arahnya begitu. Nah, lebih jelasnya nanti teman-teman dilihat di animasi ya. Nah, itu kemudian yang kita sebut sebagai kelengkungan negatif ya, karena ada salah satu yang salah satu properti yang berlawanan arah begitu. Tapi ada lagi yang satu lagi yang ada di tengah persis ya, persis di tengah.
Di tengah donatnya, di potongannya itu ya, itu kan membentuk silinder ya. Nah, kalau berbentuk silinder, maka lingkarannya hanya ada satu, satunya lagi hanya berupa garis linier ya. Sehingga kita menyebutnya kelengkungan 0 gitu. Yang kemudian kalau di proyeksi peta, ini salah satu yang digunakan silinder ini untuk mendapatkan proyeksi Mercator ya. Jadi kita bisa mendapatkan proyeksi dari bumi bulat ya terhadap silinder ini, terhadap tabung. Kemudian tabungnya ini bisa kita belah begitu ya, dan kemudian kita lebarkan menjadi bidang datar gitu ya. Dan itu menjadi peta Mercator yang kita ketahui saat ini. Nah, tapi oke, itu secara geometri ya, artinya secara visual kita bisa membayangkan seperti itu. Nah, bagaimana detailnya? Nah, kita akan coba lihat di gambar sebelah kiri ini. Kalau kita lihat di situ bahwa kalau ada garis ya yang ada bidang yang mengiris ya si permukaan ini, maka kita akan punya vektor normal n di titik P untuk arah du per dv ini ya. Ini harusnya ya, ini kalau kita punya garis singgung ini namanya du per dv ya, tapi di sini tulisnya du.dv ya. Mungkin maksudnya bukan garis singgung, tapi adalah mengikuti kurva ini ya. Dan kita akan punya bidang, jadi ini bidangnya kita anggap bidang gamma n, kemudian kita punya vektor normalnya di titik P, maka kita punya kurva yang mengikuti garis irisan tersebut ya. Nah, misal ada sebaran kelengkungan kappa n, kita anggap kappa n ini adalah kelengkungannya yang ini ya, yang terbentuk dari irisan normal gamma n. Nah, ini bidang gamma n. Maka kappa n diangkat menjadi kelengkungan normal luasan di P pada arah du dv, dan dengan dua bidang kelengkungan ini kita akan mendapatkan yang kita sebut sebagai kelengkungan Gauss ya, didefinisikan atas kappa 1 dikalikan dengan dot produk kappa 2. Dan sebenarnya karena kita tahu bahwa kappa 1 kappa 2 ini merupakan kelengkungan yang ini ya, dot produk, Gauss ini pun mendefinisikan hubungannya dengan besaran fundamental, yaitu bahwa kappa 1 dot produk dari kappa 1 dan kappa 2 itu sama dengan determinan dari fundamental order 2 dibagi dengan determinan dari fundamental order 1 yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ini variabel yang kita dapatkan di fundamental order 1 dan order 2 yang bisa kita gunakan untuk menentukan kelengkungan Gauss. Nah, adapun kalau kita punya kelengkungan yang lain yang tidak tegak lurus ya, seperti kelengkungan utama. Kelengkungan utama misalnya yang N ini ya, ini tegak lurus ya. Tapi kita juga punya kelengkungan yang dihasilkan oleh garis atau bidang miring irisannya, yaitu yang M ini. Dan memotong sama-sama titik P begitu. Nah, kita akan punya hubungan yang lain, yaitu yang didefinisikan oleh Meissner ya. Teorema Meissner kemudian menyatakan bahwa kalau kita punya kappa N yang ini nih, nah irisan normal ini, itu sama dengan kappa kelengkungan yang miring, yang M ini, dikalikan dengan cos theta ini ya, atau sudut antara kedua bidang tersebut. Oke. Sekarang kita masuk lebih dalam ke kelengkungan utama ya. Kalau tadi bicara kelengkungan secara umum, maka termasuk kelengkungan utama, kita masuk ke kelengkungan utama yang secara definisi matematis ya. Jadi kelengkungan utama yang tadi kita sudah ceritakan adalah garis kurva yang bersesuaian dengan arah utama. Arah utama tadi dibentuk oleh bidang utama ya. Biasanya bidang utama atau arah utama ini menunjukkan nilai ekstrim minimum dan maksimum. Jadi nilai yang paling besar atau nilai yang maksimum. Dan kalau nilai di antara itu, berarti nilai di antara nilai minimum dan nilai maksimum ya. Jadi kalau bidang yang bisa kita ambil di antara bidang minimum dan bidang maksimum, itu artinya nilainya di rentang minimum dan maksimum ya. Misalnya saya ambil bidang yang lain yang seperti ini gitu ya.
Oke. Kalau kita lihat di sini, kita punya C2 ya. Anggaplah C1 adalah minimum ini. C2 adalah yang maksimum ya. Nah, nilai kelengkungan yang maksimum ini adalah nilai yang minimum titiknya. Kita punya dua titik seperti ini ya. Kalau di donat berarti apa? Yang maksimum itu yang sepanjang sisi donat ya, lingkaran yang sepanjang sisi donat. Tapi yang minimum itu yang searah dengan irisan donat. Nah, irisan donat. Jadi kalau ada sepanjang pinggiran donat, ada lagi yang sepanjang irisan donat. Jadi kalau kita potong donat itu secara vertikal gitu ya, nah itu kita akan punya irisan lingkaran lingkaran yang padat lah, begitu ada lingkaran, terus ada modelnya ya. Tapi kalau kita ambil garis panjang pinggiran itu, kita akan punya lingkaran dengan ruang di tengahnya ya, yang kita sebut sebagai, kalau di sini kita modelkannya, berarti dua lingkaran itu lingkaran yang maksimum dan minimum. Garis kurva yang bersesuaian dengan arah-arah utama disebut garis kelengkungan gamma 1, gamma 2 ya, yang ini ya, tadi sudah kita definisikan. Titik C1, C2 pusat kelengkungan gamma 1 dan gamma 2 di titik P ini. Maka kita punya jari-jari kelengkungan ya. Ini sebenarnya karena lingkaran aja sih, karena bentuknya lingkaran ya pasti kita punya jari-jari. Nah, nanti kalau bentuknya ellipse kita punya jari-jari kelengkungan, berarti bukan lagi jari-jari lingkaran, tapi jari-jarinya beda ya, mengikuti fungsi tertentu nanti. Tapi kalau jari-jari lingkaran udah pasti 1/R ya. Nah, ini persamaan umumnya, rho 1, rho 2 sebagai jari-jari kelengkungan. Kalau kita punya bidang lengkungnya itu persis seperti lingkaran, maka kita akan punya kappa 1 sama dengan 1/R, kappa 2 sama dengan 1/R. Jadi kalau kita bayangkan di donat itu, kappa 1-nya 1/R, kappa 2 1/R. Berarti kalau kita ingin mendapatkan kelengkungan Gauss, berapa? Kelengkungan Gauss atau kelengkungan total ya namanya. Kira-kira berapa nilainya? Halo? Ini salah satu contoh soal ini. Gimana Zulfa? Benar Pak, lagi lihat catatan rumus tadi. Salah satu contoh soalnya adalah misalnya kalau kita punya lengkungan yang persis seperti lingkaran, artinya kita punya 1/R ya. Karena jari-jari lingkaran kan R ya. PR kuadrat itu adalah luasan dari lingkaran. Nah, kita punya R di sini. 1/R dan kappa 2 1/R juga, hanya beda nanti R1 dan R2 ya. Seandainya kita punya persis di bola ya, bola dengan R yang sama, berarti kelengkungan Gauss-nya berapa atau kelengkungan total? Ada yang bisa menjawab? Tebak-tebak juga boleh. Tebak-tebak berhadiah. Oh, tebak-tebak tidak berhadiah ya. Gimana? Ada? Iya, betul. Jadi, tapi bukan kappa 1, kappa 2 ya, kappa saja atau K ya. Jadi ini bedanya antara kappa 1 dan kappa 2 itu adalah kelengkungan utama. Kalau kelengkungan total atau kelengkungan Gauss ya adalah dot product dari kappa 1 dan kappa 2. Jadi 1/R kuadrat ya. Nah, jadi kelengkungan Gauss dari bola itu bola dengan jari-jari R, maka kita punya kelengkungan Gauss-nya atau kelengkungan totalnya adalah 1/R kuadrat. Terima kasih nih Zulfani sudah
menjawab ya. Kira-kira begitu ya cara membacanya. Tapi ini idenya adalah ada bagian, ada dulu ya, ada ilmuwan matematika yang menggunakan prinsip R ini, kemudian ada yang juga menggunakan indikator yang lain seperti indikator Dupin, nanti kita akan jelaskan. Dan misalnya menggunakan fundamental order 1, 2 ya, dan seterusnya. Jadi sebetulnya mereka saling terhubung ya, hanya beda dalam menggambarkan propertinya. Padahal sebenarnya saling terhubung, sehingga kalau kita punya properti-properti yang saling terhubung ini, kita bisa banyak menentukan variabel yang mungkin dulu sulit kita tentukan ya. Seperti ini berarti dot product dari kappa 1 dan kappa 2 sama dengan fundamental order 2 dan fundamental order 1 ya, yang tadi determinannya, sehingga kita bisa mendapatkan salah satu unsur dari properti tersebut yang kalau terpisah masing-masing mungkin akan jadi sulit ya. Sekarang jadi bisa bersatu ya. Mungkin kalau ada yang pernah dengar Nobelnya fisika ya, Nobelnya ya fisika tentang bidang gaya lemah, gaya kuat ya. Kalau mengikuti dulu ada Abdus Salam ya, salah satu yang menemukan gaya lemah ya. Itu saat sebelum ditemukannya gaya lemah, sulit sekali menjelaskan hubungan antara setiap gaya tersebut ya. Tapi kemudian ada unified theory lah, bahasanya begitu ya, unified theory yang kemudian bisa menghubungkan itu. Makanya dulu Stephen Hawking itu sebelum meninggalnya ya, itu mencoba merumuskan suatu teori ya, yang bisa menjelaskan semuanya, yang disebut sebagai theory of everything. Itu ambisius sekali ya, tapi ya kira-kira begitulah ya. Kalau kita punya unified theory, itu akan membuat segala sesuatunya bisa dijelaskan dengan mudah, termasuk di kelengkapan ini ya, bahwa ternyata kappa 1 kali kappa 2 sama dengan rasio dari fundamental order 2 dan order 1. Itu kan jadi memudahkan kita ya. Nah, kelengkapan utama dan Gauss. Nah, ini kita coba lihat hubungannya. Bentuk kelengkapan utama itu bisa kita definisikan sebagai berikut. Yang ini ya, determinan ya. Ini sengaja saya pisahkan, kalau sebelumnya saya tulis norma ya, itu dengan garis 2, tapi kalau garis 1 kita anggap sebagai determinan ya, sehingga tidak tertukar-tukar. Nah, kalau saya punya determinan dari beberapa faktor elemen fundamental ini dengan kelengkungannya, maka kita akan punya persamaan ini ya. H kuadrat kappa 2 EN dikurangi dengan 2FM ditambah GL dikali dengan kappa. Atau kelengkungan ditambah dengan T kuadrat ya. Nah, kira-kira kalau misalnya teman-teman, ini saya misalnya pakai annotate gitu, bisa nggak ya? Oh ya bisa ya. Coba lagi. Kalau saya pakai ini kenapa jadi nggak bisa ya? Nggak bisa annotate di oke deh, nggak apa-apa deh. Oke, kira-kira begitu. Kira-kira kalau saya minta untuk menurunkan rumus ini atau persamaan ini sampai ke sini, bisa ya? Sudah bisa dipahami kan ya? Kenapa kita bisa dapat persamaan umum seperti ini? Ya, ini kan determinan biasa begitu ya. Nanti kemudian kita punya kappa kuadrat, kappa plus, ini kalau kita samakan dengan persamaan kuadrat gitu, ini kan X kuadrat ya. X, oh gitu aja ya padahal. Lihat dulu.
X kuadrat. Waduh, nggak bisa nih. Bisa, ya ntar aja nih. Itu kan sama dengan X kuadrat dikurangi X plus C gitu misalnya. Itu jadi teman-teman bisa mendapatkan akar-akarnya. Kalau kita punya akar persamaan kuadrat kan kita bisa punya X1 dan X2 ya. Nah, kalau ada yang penasaran silakan teman-teman coba ambil determinan ini kemudian hubungkan dengan sifat-sifat dari fundamental order 2 dan order 1 ya, nanti akan didapatkan persamaan ini. Sehingga kalau kita punya kappa 1 tambah kappa 2 yang juga berarti 1 per H kuadrat ya dikali N2 Fm plus GL disebut sebagai kelengkungan pertama. Dan untuk kappa 1 dikali kappa 2 atau dot product dari akar persamaan kelengkungan utama, kita akan mendapatkan kelengkungan Gauss atau kelengkungan kedua. Nah, biasanya saya nggak tahu kenapa memang banyak variabel ya kalau di matematika geodesi nanti variabel-variabel ini sudah dikunci. Jadi kalau misalnya teman-teman diminta dalam menjawab suatu persoalan gitu dan diminta untuk menentukan nilai J dan K, itu berarti bersesuaian dengan apa yang kita bahas di perkuliahan ya. Jadi variabelnya sudah dikunci maknanya ya, bahwa K itu adalah kelengkungan Gauss, J itu adalah kelengkungan pertama. Nah, tadi kita kan bahas kelengkungan utama, artinya kelengkungan yang berasosiasi terhadap nilai maksimum dan nilai minimum. Bagaimana kalau kita ingin menentukan kelengkungan sembarang di antara dua kelengkungan utama ini? Nah, maka kita bisa menentukan kelengkungan sembarangan ini dari kelengkungan utamanya itu mengikuti teoremanya Euler ya, yaitu Kn, kappa n ini artinya sembarang, itu sama dengan kappa 1 dikali cos kuadrat C, yaitu diantara ini yang kappa 1 itu adalah gamma 1 yang ini ya. Berarti ini sudut antara bidang sembarang tersebut dengan kelengkungan utama yang pertama ditambah dengan kappa 2 dikali cos kuadrat C yang kedua ya. Nah, ini harusnya ada C1, C2 ya, tapi ini nggak ada. Ini saya screenshot aja langsung dari modul ya, tapi ternyata ada yang kelewat juga ya. Kira-kira begitu. Ini hubungannya. Jadi kita bisa menentukan kalau ingin menentukan kelengkungan sembarang dari kombinasi dua kelengkungan utama. Nah, sifat titik pada luasan. Ini yang tadi kita bahas ya di awal, bahwa ada beberapa model atau beberapa jenis lengkungan. Yang pertama adalah positif, kemudian negatif, kemudian zero atau nol ya. Nah, titik yang bisa kita masukkan ke dalam atau titik yang ada pada sembarang lokasi itu bisa kita tentukan juga ya, apakah dia memiliki berada pada luasan yang positif, negatif, atau zero ya, atau nol ya. Cara menentukannya bagaimana? Ya tadi, jika di suatu titik P nilai kelengkungan Gauss-nya lebih dari 0 ya, ini sifat-sifatnya, ya ini kappa 1 dikali kappa 2 positif, artinya dua-duanya positif, maka kita punya titik P yang berada pada geometri eliptis ya, atau elips. Atau dia membentuk seperti bola atau seperti bagian luar dari donat gitu ya misalnya. Nah, kemudian negatif kalau kapanya itu nilai kelengkungan Gauss-nya itu kurang dari 0. Artinya kita mengalihkan kappa 1 dan kappa 2 yang salah satunya negatif. Nah, ini yang tadi saya maksud ya. Misalnya saya punya misalnya titiknya di sini ya. Nah, ini saya punya titik di sini ya. Maka saya punya kelengkungan yang pertama yang ini. Oke. Kemudian kelengkungan yang kedua yang ini ya. Nah, ini arahnya sama nih ke sana ya. Ini akan menjadi suatu bentuk elips karena nilai kappa 1 dan kappa 2-nya sama-sama positif ya. Bagaimana kalau negatif? Nah, ini contohnya negatif. Misalnya saya punya titik, ini saya hapus dulu. Nah, saya punya titik center pusatnya di sini ya. Oke, maka saya akan punya elips yang pertama di sini ya, lingkaran kelengkungan yang pertama di sini.
Tapi kelengkungan yang kedua itu seperti ini. Nah, otomatis kalau saya punya dua lengkungan yang berlawanan arah, ini satu positif, searah dengan titik pusatnya, lagi negatif. Berarti ini lengkungan negatif. Sedangkan yang ini, yang zero ini gimana nih yang zero? Saya anggap misalnya titiknya di sini ya, pusat di sini. Maka yang ini bisa membentuk kelengkungan yang searah dengan titik pusatnya positif ya, tapi yang ini tidak memiliki kelengkungan, artinya ini garis lurus saja. Waduh, garis lurusnya gitu amat ya. Nah, gitu. Sehingga kappa satunya yang positif, kappa 2-nya 0, karena tidak memiliki kelengkungan ya. Jadi kita akan sebenarnya wajar ya, kenapa kita bisa mendapatkan nilai 0? Datang dari mana kira-kira 0 itu? Ada yang bisa memberikan inspirasi? Kenapa kita bisa mendapatkan nilai 0 di sini? Di yang garis linier ini ya. Bagian yang linier ini atau lurus ini. Ada yang bisa membayangkan? Rastiwi mungkin? Belum ada bayangan, Pak. Sebetulnya kenapa kita bisa mendapatkan nilai 0 itu salah satunya karena kita kalau kita bicara garis singgung saja ya atau tadi ya besaran fundamental orde 1 dan orde 2, maka kalau kita punya kelengkungan ya itu kita akan punya nilai dari turunan pertama dan keduanya. Tapi saat kita punya hanya garis linear seperti ini, maka turunan keduanya sudah langsung 0 ya. Nah, jadi determinan orde 2-nya 0 ya dibagi dengan bilangan apapun itu akan nilainya 0 ya kapanya. Itu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan besaran fundamental orde 1 dan 2 sudah bisa mendapatkan gambaran ini. Oke. Jadi ini salah satunya 0 pada parabolis. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya. Jadi ini indikator atau sifat titik pada luasan ini menunjukkan bentuk dari geometrinya nanti. Ada pertanyaan dulu mungkin? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, ada seorang ilmuwan, seorang matematikawan juga yang kemudian membuat suatu indikator ya, yang dimaksud sebagai indikator Dupin. Ya, indikator Dupin ini juga melihat kelengkungan ya. Jadi ini seperti perspektif lain dari kelengkungan Gauss ya. Nah, seandainya kita punya X kuadrat per rho 1, di mana rho 1 itu adalah kelengkungannya, jari-jari kelengkungannya, Y kuadrat per rho 2, kelengkungan arah yang lain ya. Kemudian kalau misalnya kita punya nilai ini dan misalnya kelengkungan yang pertamanya positif, kelengkungan yang keduanya positif, maka akan membentuk suatu elips ya, secara geometri. Kalau rho satunya positif, kemudian rho keduanya negatif, maka akan bentuk hiperbola ya. Kalau rho satunya positif, rho 2-nya 0, akan membentuk parabolis. Parabola. Nah ini kalau teman-teman ingin mencoba-coba ya, misalnya ingin membayangkan kok tapi sulit rasanya, dan ingin membayangkan misalnya teman-teman punya satu ingin bisa membayangkan secara geometris tapi enggan membuat program sendiri ya, ini sebenarnya bisa teman-teman masuk ke, coba kita ketikkan GeoGebra ya, GeoGebra kalkulator. Pernah pakai ini nggak? Nah ini kan sebenarnya ini kalau
teman-teman mau bereksperimen gitu, ini bisa melihat banyak hubungan-hubungan yang tadi ya. Anggaplah kita punya X kuadrat begitu. Oh, sorry. X kuadrat ya. Tambah Y kuadrat sama dengan 10 gitu ya. Nah, ini kan lingkaran ya. Saya punya di sini misalnya saya bagi 1/10 berarti 0,5 begitu. Ini 1/10 0,1 lah gitu ya. Kemudian di sini 1/2 ya 0,5 kebesaran nih. Nah, ini kita punya elips seperti ini ya dengan ini kalau berarti kalau dari sini maka kita punya kelengkungan rho-nya berapa? Kalau 0,1. Rho satunya berapa itu? Lupa. 10 ya. Kalau yang rho 2-nya? 2. 2. Sip. Betul. Nah, sekarang kita ubah ya. Kita ubah. Misalnya yang ini kita dapat kelengkungan jari-jari atau kelengkungan jari-jari kelengkungan yang arah utama yang kedua, misalnya negatif ya. Hasilnya gimana? Hasilnya gimana? Nah, hasilnya jadi seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi hiperbolis ya. Ini karena yang satunya negatif, yang satu positif ya. Kelihatan ya di sini ya. Nah, ini kalau negatif. Kenapa dia punya positif dan negatif? Karena untuk nilai plus minus 1 ini untuk memfasilitasi ya bentuk hiperbolis yang sejajar sumbu Z dan sejajar sumbu Y seperti ini. Ini kalau negatif. Tapi kalau kenapa bisa negatif ya? Karena tadi kappa 1, kappa 2 kan kelengkungannya negatif ya. Tapi kalau yang lingkaran pasti positif ya. Nah, kalau lingkaran. Karena kita nggak mungkin dapat misalnya penasaran gitu, coba-coba bisa nggak sih dapat yang negatif? Ya nggak bisa ya. Masa ini sudah semuanya positif dapatnya negatif? Ini pasti positif. Gitu. Oke ya, nanti silakan teman-teman kalau penasaran ya pakai ini untuk mengeksplor pemahaman ini ya. Jadi dengan indikator yang tadi, kalau K sama dengan 0 itu berupa parabola. Ya. Bisa kita urai, bisa kita bentangkan begitu. Kalau K-nya lebih besar dari 0 atau positif, bukan 0 ya, jadi lebih besar dari 0 ya, artinya 1 sampai sekian gitu, indikator berupa elips, dan kalau K-nya negatif, indikator berupa hiperbola. Nah, kalau kita punya nilai kelengkungan pertamanya 0, maka luasan disebut minimal. Kalau K-nya sama dengan 0, artinya berupa parabola tadi ya, maka luasannya disebut sebagai developable surface atau bisa dibentangkan. Gitu. Atau dibimbingkan dengan bidang datar. Saya kira itu untuk minggu ini ya. Nah, teman-teman bisa mencoba contoh soal yang ada di modul, meskipun yang di modul mungkin perlu ada sedikit kehati-hatian ya dalam mengikuti hitungannya. Jadi saya minta teman-teman mencoba lagi. Ya, ini contoh soal yang bisa teman-teman coba. Ini ada di modul juga, tapi di modul belum tentu benar ya. Ini harus dicek lagi. Jadi di cross check gitu ya, teman-teman termasuk yang melakukan cek ini. Jadi kita punya luasan dengan parameter U dan Y, di mana X-nya adalah kombinasi atau fungsi dari U cos theta, Y-nya sama dengan U sin theta, Z-nya sama dengan 1 min U kuadrat. Kira-kira luasannya apa? Apakah hiperbolis, parabolis, atau elips? Di titik U sama dengan 1, kemudian di theta sama dengan pi per 4. Nah, teman-teman bisa menentukan kelengkungan pertama J. Nah, biasanya nanti kadang di soal misalnya hanya disebutkan J dan K ya, tapi ini saya sebutkan supaya bisa sambil membiasakan diri ya. Jadi J itu kelengkungan pertama, dan K itu kelengkungan kedua atau kelengkungan Gauss. Kemudian tentukan juga indikator Dupin di titik tersebut. Ini Anissa mau bertanya kah? Silakan.
Halo? Oh, sudah mati lagi ya. Oke, ini contohnya. Bisa dicoba ya. Nanti teman-teman silakan coba dan tolong report ya kalau ada apa? Ada yang berbeda dengan yang di modul ya, karena mungkin di modul tidak sepenuhnya benar, jadi teman-teman bisa mengkoreksi. Kemudian latihannya adalah latihan yang ada di modul juga. Ini saya konsistenkan ya koefisiennya kalau lengkungan garis itu K ya. Karena nanti kalau pakai kappa N itu, kappa misalnya khawatirnya bertukaran dengan kappa N ya, atau sembarang kelengkungan gitu. Tapi kalau lengkungan Gauss ini adalah total dari kappa 1, kappa 2 atau kappa utama ya. Dan nilai kappa ini selidiki di titik mana luasan bersifat eliptis, parabolis, dan hiperbolis ya, dengan sifat yang tadi. K kurang dari 0, K sama dengan 0, K lebih besar daripada 0. Oke, jadi ada dua setidaknya. Meskipun yang pertama ini ada di modul ya, silakan dilihat, tapi perlu tetap skeptis dengan yang ada di modul, percaya diri dengan apa yang teman-teman hitung saja ya. Kalau ada yang berbeda nanti tolong di-report saat di tutorial. Kemudian yang kedua ini yang teman-teman coba sebagai latihan setelah mencoba contoh. Terima kasih. Ada pertanyaan dulu mungkin? Sambil saya coba presentasinya, saya coba perbaiki dulu. Tadi galat ya. Satu, dua, tiga. Oke, silakan presentasi lagi yang belum tadi, yang belum bisa. Tadi yang belum bisa siapa? Oh, sudah ya. Yang belum berapa orang nih? 69 ya, sudah 69 ya. Sekitar 12 lagi ya. Punya saya masih galat, Pak. Oh, masih. Oke, kita tunggu ya. Ini tapi banyak yang sukses nih, 72 nih. Sudah 72, tinggal 9 lagi. Kalau belum, coba login, log out dulu ya, habis itu login lagi gitu ya. Kalau belum bisa. Tujuh tiga ya. Mentok di 73. Oke. Oke, silahkan coba lagi. Nanti kalau belum bisa, log out dulu terus login lagi ya. Sudah bisa? Siapa yang belum? Rizky. Oh iya. Masih belum bisa ya? Sebentar ya. Kita akhiri dulu. Oke, coba lagi silakan. Siapa nih yang sudah bisa nih? 76. Oke. Rizky. Sudah ya Rizky ya? Vina. Vina belum nih. Coba lagi Vin.
ini saya tutup dulu ya rekamannya ya. Nanti kalau ada pertanyaan